Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya tentang keragaman seni tari yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada berbagai macam tarian, bukan hanya di Jawa saja, tapi di pulau lain juga banyak. Hari ini kita akan belajar tentang contoh-contoh tarian. Tidak semua tarian, karena tarian ada ratusan di Indonesia. Sebelum ke materi, silakan benahi posisi duduknya, duduk yang tegak. Jangan terlalu dekat dengan HP atau laptopnya. Jaraknya harus jauh, supaya mata kamu tetap sehat. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa supaya pelajaran kita berjalan lancar. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik anak-anak. Tampilan di layar adalah tentang panggung. Dimana kalau panggung itu berhubungan dengan pekerja seni. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada beberapa yang berkaitan dengan pekerja seni. Misalnya pelukis, pemahat, pesulap, kemudian penari, penyanyi. Pesulap, penari, penyanyi juga ada di panggung. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman seni tari yang berhubungan dengan tarian. Berhubungan dengan pekerjaan, yaitu jasa. Keragaman seni tari di Indonesia itu akan berkurang jika generasi mudanya tidak mengenal dan melestarikan. Untuk itu, kita mulai sejak dini kita coba mengenal jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tarian dari beberapa daerah itu berbeda-beda. Di Pulau Jawa terdapat beberapa provinsi, tapi jenis tariannya juga bermacam-macam, tidak sama. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ujung barat ya, dari provinsi Aceh, dari Pulau Sumatera. Kita mulai dari Pulau Sumatera dulu. Aceh yang beribu kota di Banda Aceh itu mempunyai tarian yaitu tari Saudati. Tari ini dimainkan oleh beberapa orang laki-laki ya, dengan irama tertentu dan pola lantai yang lurus ya. Kemudian ada tari saman. Tari saman juga sudah ada pada pembelajaran kita di semester 1. Ini adalah dua contoh dari tarian Aceh yang sangat terkenal. Kalau tari saman memakai pola lantai yang lurus ya, sama dengan tari Saudati, cuma Saudati ada 2 baris ya. Kalau tari saman 1 baris, sama-sama berkelompok. Jadi kedua tarian ini tidak bisa ditarikan sendiri, harus berkelompok. Yang kedua dari Sumatera Utara, yaitu ada tari Serampang 12. Tari ini tari berpasangan. Tidak bisa ditarikan sendiri ya, harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tari Tortor. Tari Tortor bisa ditarikan sendiri, bisa ditarikan pasangan juga kelompok. Sumatera Barat yang ada di Padang itu ada tari piring. Tari piring ditarikan bisa individu, bisa berkelompok. Dengan cara memegang piring ya, piringnya ada 2. Piringnya tidak dilem, tapi hanya dipegang dengan cara diputar. Itu coba dilihat pola lantainya. Nah. Kemudian yang kedua adalah tari payung. Tari payung ini tari berpasangan laki-laki dan perempuan. Ibaratnya muda-mudi ya, muda-mudi ini memadu kasih, itu tari payung. Itu 2 contoh tari dari Sumatera Barat. Aslinya tarinya ada banyak, cuma
kita ambil contoh yang paling ringan dan mudah dikenal. Kemudian dari Riau itu ada tari Tandak Riau. Hampir seperti tarian Melayu, itu hampir sama dengan Kepulauan Riau. Baik dari segi pakaiannya, kemudian bahasanya juga ada Melayu-Melayunya. Coba sekarang kita lihat dari Kepulauan Riau. Tuh, tari Zapin. Nah, ini juga Melayu, Zapin Melayu. Hampir sama, karena Riau dan Kepulauan Riau itu dekat, sama seperti Jogja dan Jawa Tengah. Pemekaran wilayah ya. Kemudian di Jambi ada sekapur sirih. Sekapur sirih ini ditarikan saat ada tamu, yaitu tarian selamat datang. Itu namanya tari sekapur sirih. Dari Sumatera Selatan kita ada tari gending Sriwijaya, karena di sana dulu ada kerajaan yang terbesar, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada tari tenun songket. Ada beberapa wanita atau gadis ya yang membawa kain songket. Tarian ini menceritakan tentang pembuatan songket. Jadi saat ada waktu luang itu membuat kain songket. Tuh ceritanya tarian itu. Kemudian ada lagi tari tanggai. Tari tanggai ini untuk menyambut tamu. Itu memakai kuku-kuku yang panjang, ini kukunya. Ini adalah tari penyambutan untuk tamu kehormatan. Yang ke-8 adalah Kepulauan Bangka Belitung, itu tari sepen ya. Kemudian berikutnya adalah dari Bengkulu. Tari Andun dari Bengkulu, dan ini juga merupakan yang pertama ini adalah tari sekapur sirihnya Bengkulu. Tari untuk menyambut tamu ya. Yang gambar yang sebelah kiri. Kemudian di Lampung itu ada tari melinting. Kemudian ada tari bedana. Tari bedana ini menggunakan gending-gending Jawa, tabuhan Jawa atau musik Jawa, karena orang Lampung itu banyak orang Jawanya. Juga untuk menyambut tamu. Dan tari Sigeh Penguntin ini untuk acara pernikahan. Kemudian kita masuk ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta itu ada tari Yapong. Tari khas dari Betawi, tari Yapong. Di Provinsi Banten ada tari Grebeg Gerbang Gede, tari Grebeg Terbang Gede ya. Ini tentang cerita tentang agama Islam, maksudnya agama Islam ke Banten. Kemudian ada tari Bendong Lesung, menceritakan tentang pertanian, hasil pertanian, menceritakan tentang petani dan hasil pertanian. Kemudian yang berikutnya dari Jawa Barat ada tari Jaipong yang terkenal ini. Ini bisa ditarikan secara individu, bisa juga berkelompok. Yang kedua adalah tari merak. Tari merak ini tari yang dimainkan berkelompok, beberapa orang. Masuk ke Jawa Tengah ada tari serimpi. Memakai jarik ya, khasnya Jawa, jarik Jawa. Kemudian ada tari Bambangan Cakil. Ini cakilnya yang bawah. Ini juga cakilnya. Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta hampir mirip juga tari serimpi. Cuma bedanya ada di busana ya. Nah, Jogja jariknya beda. Jariknya khas Jogja dan khas Jawa Tengah. Kemudian ada tari Beksan Lawung Ageng. Itu dua contoh dari Jawa Tengah dan Jogja. Aslinya banyak sekali nih untuk Jawa Tengah dan Jogja. Hampir mirip. Pakaiannya juga hampir mirip.
Di Jawa Timur ada tari remo, khas Jawa Timur. Kemudian ada reog dari Ponorogo. Kemudian ada tari gandrung. Tari gandrung ini dari Banyuwangi. Tiga contoh dari Jawa Timur atau Surabaya. Kemudian masuk ke Pulau Bali. Di Pulau Dewata ini ada tari kecak yang sangat terkenal tentang persembahan ya. Kemudian ada tari pendet yang dimainkan oleh gadis-gadis. Semuanya ini berkelompok, tari berkelompok. Kemudian kalau tari kecak memakai pola lantai lingkaran ya. Masuk ke Pulau Nusa Tenggara, yang pertama Nusa Tenggara Barat. Ini adalah tari oncer. Ada genderangnya, tari oncer. Kemudian untuk Nusa Tenggara Timur itu ada tari cerana. Tari cerana ini untuk menyambut tamu. Dan ada tari kataga. Tari cerana ini kalau di daerah lain itu yang di Pulau Sumatera itu tarian selamat datang ya, untuk menyambut tamu. Masuk ke Pulau Kalimantan, kita mulai dari Kalimantan Barat, itu ada tari Ajat Temuai Datai. Ini ada baju khasnya ya, khas Kalimantan. Kemudian ada tari perang. Tari perang ini tentang keamanan wilayah. Jadi kalau ada yang suku lain yang masuk itu, ini maju perang ini, tari perang. Di Kalimantan ini kebanyakan memang tari perang tapi beda-beda. Maksudnya itu sama namanya tari perang, cuma dari pakaiannya beda, kemudian gerakan juga berbeda. Kalimantan Tengah ada tari Kinyamandau. Semuanya kalau Kalimantan kan suku Dayak, jadi pakaiannya hampir sama, ada bulu-bulunya. Kemudian ada tari giring-giring. Kalimantan Selatan, Banjarmasin ada tari Tandik Baliang. Ini hampir sama dengan tari perang ya, dan ada tari Baksa Kembang karena memakai bunga-bunga di kepala. Ini Baksa Kembang ini untuk penyambutan. Kalau Tandik Baliang itu hampir sama dengan tari perang. Kalimantan Timur ada tari Kenyah Kencet ya, hampir sama dengan tari perang. Kemudian ada tari Kancet Ledo, tetap memakai bulu-bulu dan ornamen-ornamen khas Kalimantan. Ornamen ini seperti ukiran ini. Pakaiannya juga seperti itu. Ukiran. Kalau di Jawa kan batik, kalau di Kalimantan ukiran. Kalimantan Utara ada tari bangun dan ada tari blunde. Lihat kan pakaiannya hampir sama dengan yang tadi. Coba cek, ya. Sama. Tetap memakai bulu-bulu. Kemudian masuk ke Pulau Sulawesi, kita mulai dari Sulawesi Utara ya. Manado ada tari maengket. Tari berpasangan ini ya. Kemudian dari Gorontalo ada tari dana-dana, juga tari berpasangan dan berkelompok. Kalau dana-dana ini menceritakan tentang perjodohan atau percintaan. Sedangkan tari saronde itu menceritakan tentang pernikahan. Setelah ada perjodohan, baru ada pernikahan. Lanjut ke Sulawesi Tengah, di Palu ada tari pamonte dan tari dero atau madero ya. Sulawesi Barat itu ada tari bulu londong, ini tari perangnya Sulawesi Barat. Dan ada tari patudu. Tari patudu ini menyambut yang pulang perang. Jadi kalau perangnya menang, ya bulu londong ini menang. Kemudian ada penyambutan yaitu tari patudu. Disambut oleh istri-istrinya. Ada tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan yang sangat terkenal. Tari kipas ini sempat mendunia. Tari kipas Pakarena.
Kemudian dari Sulawesi Tenggara ada tari Balumpa. Satu contoh dari Kendari. Maluku ada tari Lenso. Tari Lenso ini sangat sederhana, dimainkan secara berkelompok, hanya memakai sapu tangan saja. Kemudian ada tari Cakalele. Cakalele ini tari perangnya Maluku. Kalau di Kalimantan tadi namanya tari perang, kalau di Maluku namanya Cakalele. Maluku Utara memakai istilah seperti Kalimantan ya, tari perang. Tapi beda, ornamennya beda, yang sama hanya bulu-bulunya. Kalau ornamen dari pahatannya beda. Kemudian masuk ke Papua, itu ada tari Suwangi. Tari Suwangi ini menceritakan tentang perdukunan. Jadi ada suami istri ya, istrinya meninggal, kemudian jadi arwah ya, disembuhkan oleh dukun-dukun ini. Jadi arwahnya supaya tenang, kemudian didoakan oleh dukun-dukun ini. Namanya tari Suwangi. Yang kedua adalah tari Sajojo. Ada lagunya ya, Sajojo. Sajojo itu tari dari Papua Barat. Kemudian yang terakhir, tari dari Papua yang ada di Jayapura, yaitu tari adat Awai Jale Rile Jale ya. Jale-jale, tari perang juga sama. Tapi bukan memakai ornamen-ornamen pahatan, tapi seperti rumba-rumba ini bawahnya. Dan ada samaran. Nah, samarannya itu memakai putih-putih, ini samaran. 34 provinsi sudah kita lalui. Sekarang untuk pemantapan materi, silakan ditulis kembali nama provinsi dan nama tariannya. Ingat, bukan 4 ya, tapi 34 provinsi. Jangan seperti yang kemarin, hanya Bu Guru nulis 4, tapi kamu nulisnya 4. Ya. Kalau ada tarian lain yang kamu tahu, silakan ditulis, karena tarian yang Bu Guru contohkan hanya maksimal 3 ya, atau 2. Kalau semuanya ditampilkan, 2 jam tidak mungkin selesai ya. Untuk yang dihafalkan hanya tarian yang sering ditampilkan di masyarakat pada umumnya. Baik anak-anak, silakan dikerjakan, ditulis di buku tulis. Kita ketemu untuk memeriksanya pada saat tatap muka. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.